Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nureski Amalia Putri dengan NIM D7122059 dari program studi S1 Farmasi Universitas Tadulako. Jadi pada video kali ini saya akan membahas salah satu antibiotik yang penting yang digunakan dalam pengobatan tuberkulosis, yaitu rifampicin. Kita akan bahas dari mekanisme kerjanya, farmakokinetiknya, sampai bagaimana perubahan struktur kimia bisa memengaruhi aktivitas obat ini dalam tubuh. Nah, sebelum itu, apa sih rifampicin? Jadi, rifampicin ini adalah antibiotik spektrum luas yang terutama digunakan untuk mengobati tuberkulosis. Jadi, obat ini tergolong dalam kelompok rifampicin dan bekerja dengan cara yang sangat khas, bukan dengan merusak dinding sel seperti beberapa antibiotik yang lain, tetapi langsung mengganggu kemampuan bakteri untuk membuat RNA. Artinya, rifampicin menyerang sistem genetik bakteri secara langsung yang membuatnya sangat efektif untuk infeksi menahun seperti TBC. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme kerjanya secara singkat. Secara spesifik, rifampicin akan mengikat pada enzim RNA polimerase milik bakteri. Nah, kenapa penting? Karena enzim ini berfungsi untuk memulai proses transkripsi, yakni penyalin DNA menjadi RNA. Jadi ketika rifampicin menempel pada enzim tersebut, proses transkripsi jadi terhenti. Dan dimana itu akan mengakibatkan bakteri tidak bisa membuat mRNA, yang artinya mereka juga tidak bisa membuat protein. Nah, tanpa protein, bakteri tidak akan bisa hidup, dan inilah yang menyebabkan efek bakterisidal dari rifampicin. Nah, ini adalah struktur kimia dari rifampicin. Sebenarnya cukup kompleks, jadi dia terdiri dari gugus ansamisin dengan banyak cincin aromatik dan gugus polar seperti hidroksil dan metil. Nah, struktur ini tidak hanya menentukan bagaimana rifampicin bisa mengikat RNA polimerase, tetapi juga sangat berperan dalam menentukan bagaimana obat ini diserap, didistribusi, dimetabolisme, dan dikeluarkan oleh tubuh. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas lebih lanjut bagaimana obat ini akan diabsorpsi, didistribusi, dimetabolisme, maupun diekskresi. Nah, langsung saja kita ke farmakokinetik dari obat rifampicin. Kita mulai dari proses absorpsi, di mana ketika rifampicin diminum secara oral, maka rifampicin akan memiliki bioavailabilitas yang tinggi, yaitu sekitar 90-95%. Artinya, di mana sebagian besar dosis yang diminum akan benar-benar masuk ke dalam sirkulasi darah, di mana obat ini akan diserap terutama di usus halus, dan karena sifatnya yang akan lipofilik, rifampicin mudah menembus membran sel usus. Tetapi penyerapan rifampicin yang bisa berkurang sampai 30% jika diminum bersamaan dengan makanan. Jadi, jika meminum obat rifampicin ini dianjurkan untuk mengonsumsinya saat perut Anda sedang kosong. Nah, lanjut ke proses distribusi, di mana setelah diserap, rifampicin akan tersebar luas ke berbagai jaringan tubuh, termasuk paru-paru dan cairan cerebrospinal. Kenapa? Karena hal ini penting karena TBC bisa menyerang paru-paru maupun otak. Jadi sekitar 80% rifampicin di darah akan terikat pada protein plasma, yaitu albumin. Tapi yang aktif secara farmakologis adalah fraksi bebasnya, yaitu bagian obat yang tidak terikat protein. Nah, selanjutnya yaitu proses metabolisme. Rifampicin akan dimetabolisme terutama di hati, melalui proses yang disebut deasetylasi, membentuk metabolit aktif bernama deasetil rifampicin. Namun, yang perlu dicatat yaitu rifampicin juga merupakan induktor kuat enzim CYP450, terutama CYP3A4. Artinya rifampicin bisa mempercepat metabolisme obat lain yang dikonsumsi bersamaan, sehingga dosis obat lain jadi tidak efektif. Jadi ini salah satu alasan kenapa rifampicin sering menimbulkan interaksi antara obat yang satu dengan obat yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu proses terakhir yaitu ekskresi. Rifampicin akan diekskresikan terutama melewati empedu ke saluran cerna, lalu dibuang lewat feses. Nah, sebagian kecil juga keluar lewat urin. Tetapi menariknya dari obat ini karena warnanya yang berwarna orange, maka rifampicin juga membuat urin, keringat, dan air mata berwarna orange kemerahan. Ini tidak berbahaya, tetapi sering bikin pasien yang tidak diberitahu sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu perubahan struktur yang mempengaruhi ADME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi pada kimia medisinal,
kita bisa memodifikasi struktur obat seperti rifampicin agar bisa lebih stabil dan efektif. Nah, salah satu tekniknya adalah modifikasi isosterik, yaitu mengganti gugus fungsional dengan yang mirip bentuk dan sifatnya. Misalnya, gugus OH atau hidroksil bisa diganti dengan NH2 atau amino atau fluorin untuk meningkatkan stabilitas metabolik karena gugus tersebut lebih tahan oksidasi, atau gugus CH3 atau metil diganti dengan Cl atau klor untuk memperlambat metabolisme. Nah, modifikasi seperti ini bisa memperpanjang waktu paruh obat dan mengurangi interaksi dengan enzim CYP450. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih telah menyimak penjelasan tentang obat rifampicin, mulai dari mekanisme kerja, farmakokinetik, hingga modifikasi struktur kimianya. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan gambaran bagaimana ilmu farmasi dan kimia medisinal sangat berperan dalam pengembangan terapi yang efektif. Jadi sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.